Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik kerja lapangan saya di CV Grafika 27. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farihatun Khairur Rasyidah, kelas 13 IJA SMKN Negeri 2 Klaten. Pendahuluan. Latar belakang pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL merupakan bagian dari pembelajaran pada SMK yang melibatkan masyarakat, khususnya dunia kerja. Tujuan utamanya selain untuk memperkuat penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi keahliannya, juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati dan mengamalkan serta menginternalisasikan nilai-nilai positif ke dunia kerjaan dalam rangka membangun pribadi peserta didik yang berkarakter. Program PKL sangat penting dalam rangka memberikan bekal kemampuan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu pedoman yang betul-betul dapat dijadikan acuan oleh semua yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan PKL. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. 4. Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Tujuan PKL. 1. Memberikan pengalaman kerja secara langsung. 2. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntunan pasar kerja global. 3. Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. 4. Mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda atau PSG antara SMK dan institusi pasangan atau dunia industri, memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di SMK dan program latihan di dunia kerja. Manfaat PKL. 1. Menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian profesional. 2. Memperkuat hubungan sekolah dengan dunia industri atau usaha. 3. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. 4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. 5. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai tuntunan zaman di era teknologi informasi dan komunikasi. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. 1. Mengikuti pembekalan PKL sebagai kegiatan orientasi bagi peserta didik agar siap beradaptasi dengan dunia usaha atau industri yang diselenggarakan oleh sekolah. 2. Menaati peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di dunia industri. 3. Bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama dengan peserta PKL maupun karyawan di tempat PKL. 4. Berkomunikasi dengan guru pembimbing dan pembimbing PKL terkait pelaksanaan PKL dengan sebaik-baiknya. 5. Mengisi buku jurnal PKL dan menyusun buku laporan PKL sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan telah melaksanakan PKL. Keadaan umum perusahaan. Sejarah singkat CV Grafika 27. CV Grafika 27 merupakan industri penerbit dan percetakan yang berlokasi di Klaten, yang didirikan oleh Bapak Purwanto dengan akte pendirian Komanditer Finonscape atau Persekutuan Komanditer atas Notaris Erlin Mulyatriani pada tanggal 10 Juni 2006. Awalnya, CV Grafika 27 beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 27, Plembon, Klaten Utara, Klaten. Setelah beberapa tahun menjalani usaha penerbit dan percetakan, Bapak Purwanto memutuskan untuk memindahkan perusahaan ke Jalan Diponegoro nomor 27B, Bypass, Klaten. Sejak tahun 2007, CV Grafika 27 mendapat kepercayaan untuk mengerjakan berbagai proyek panduan buku sekolah berskala nasional dari beberapa penerbit ternama di Indonesia. CV Grafika 27 mempunyai dua produk, yaitu buku paket dan LKS sekolah.
mulai dari TK sampai dengan SMA. Visi CV Grafika 27 menjadi perusahaan penerbit dan percetakan bertaraf nasional yang profesional dan unggul sesuai dengan tuntunan zaman. Misi CV Grafika 27: 1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam perusahaan. 2. Menggunakan peralatan yang terbaru dan ramah lingkungan. 3. Menjadikan pelanggan sebagai mitra utama demi kemajuan bersama. 4. Tepat waktu, jaga mutu. Struktur organisasi CV Grafika 27. Bisa kita lihat direktur utama dari CV Grafika 27 adalah Bapak Purwanto, dengan HRD atau keuangan Ibu Farida Aryani, serta manajer operasional Bapak Wanda Septian A, serta dibantu dengan staf-staf lainnya. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Direktur utama: 1. Memimpin perusahaan serta memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif. 2. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar. Manajer produksi: 1. Mengkoordinir dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada setiap seksi di bawahnya untuk menjamin terlaksananya kesinambungan dalam proses produksi. 2. Bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku dan efisiensi penggunaan tenaga kerja, mesin, dan peralatan. 3. Selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan setiap penanggung jawab dan karyawan di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan tenaga ahli yang didatangkan oleh perusahaan. Staf operator produksi: 1. Memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan proses produksi dan prosedur kualitas produk sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan. 2. Melaksanakan pengoperasian mesin dan mengontrol proses produksi. 3. Melaksanakan rencana produksi serta kebijakan produksi. 4. Melaksanakan pengontrolan dan pengaturan bahan baku proses produksi menjadi bahan jadi dengan ketentuan yang sudah ditargetkan oleh perusahaan. Pemimpin pemasaran dan operasional: 1. Merumuskan target penjualan. 2. Merumuskan standar harga jual dengan koordinasi bersama direktur operasional dan departemen terkait. 3. Mengesahkan prosedur dan instruksi kerja di departemen marketing. Keuangan: 1. Menafsirkan laporan anggaran dan laporan keuangan. 2. Mengelola anggaran. 3. Mengambil keputusan investasi dan pendanaan. Customer service: 1. Melaksanakan penerimaan dan pemesanan barang. 2. Memberi informasi kepada customer. 3. Melayani keluhan dari customer yang berhubungan dengan produk. Ekspedisi dan gudang: 1. Mempersiapkan pesanan dan memproses permintaan pesanan pasokan buku. 2. Membuat catatan administrasi persediaan barang. 3. Menyiapkan barang yang akan dikirim ke pelanggan berdasarkan surat jalan yang diterima dari bagian administrasi. Koordinator driver: 1. Memeriksa kelengkapan kendaraan perusahaan. 2. Bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman baik dalam kota maupun di luar kota. Security: 1. Melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di lokasi kerja. 2. Melakukan pemeriksaan pada tamu yang akan memasuki area perusahaan. 2. Memantau setiap lokasi dan melaporkan setiap ada sesuatu yang mengganjal melalui HT. Tata tertib perusahaan: 1. Wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk atau pulang kerja. 2. Wajib berpakaian sopan dan rapi, serta menaati ketentuan pakaian yang telah dibuat. 3. Diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, baik selama berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. 4. Dilarang meninggalkan tempat kerja tanpa izin. 5. Tidak diperbolehkan menggunakan nama perusahaan untuk transaksi atau surat-surat pribadi. 6. Wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Kesehatan dan keselamatan kerja: 1. Wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. 2. Setiap peserta PKL diwajibkan menjaga keselamatan dirinya, peserta PKL lainnya, karyawan, serta wajib memakai alat-alat kesehatan kerja yang telah disiapkan. 3. Harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. 4. Apabila peserta PKL menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan peserta PKL lainnya, karyawan, dan perusahaan, peserta PKL tersebut harus segera melapor kepada atasannya.
5. Wajib memelihara alat-alat atau kelengkapan kerja dengan baik dan teliti. Rekrutmen perusahaan. 1. Penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 2. Untuk dapat diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 3. Calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan atau training paling lama selama 3 bulan. 4. Adanya masa percobaan harus diberitahukan kepada calon karyawan yang bersangkutan secara tertulis oleh perusahaan. 5. Selama masa training, masing-masing pihak dapat memutuskan kerja setiap saat tanpa syarat. 6. Calon karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan atau training selama 3 bulan dengan baik dapat diangkat menjadi karyawan. Berikut merupakan alur kerja di CV Grafika 27. Customer Service bertugas untuk menerima pesanan pelanggan, menerima panggilan dari relasi, membuat estimasi, dan mendengarkan semua keluhan dari customer. Setting layout bertugas untuk menyiapkan semua elemen dalam penyusunan buku, seperti pengetikan naskah, pembuatan ilustrasi untuk penjelasan materi, dan membuat layout buku atau LKS. Editing naskah bertugas untuk mengoreksi dan membenahi kesalahan penulisan yang terjadi untuk segera dibenahi lagi pada bagian setting. Cetak isi buku pada web atau Ronald. Mesin web sendiri digunakan untuk mencetak isi buku seperti LKS. Sedangkan mesin Ronald digunakan untuk mencetak isi buku seperti tematik, buku paket, dan lainnya. Cetak cover. Mencetak cover juga menggunakan mesin, dan setelah dicetak, cover biasanya diberi lapisan pelindung agar cetakan tidak mudah luntur dan mempunyai kesan kilap menggunakan alat UV varnish. Cetak buku, bending atau stitching. Mencetak buku dengan mesin bending biasanya dilakukan untuk buku yang menggunakan lem panas seperti buku paket, ikro, novel, dan lain-lainnya. Sedangkan cetak buku dengan mesin stitching biasanya digunakan untuk mencetak buku yang menggunakan jilid kawat seperti LKS. Finishing atau potong pada bagian ini bertujuan untuk merapikan seluruh bentuk buku agar terlihat lebih rapi. Pengemasan atau packing. Packing bertujuan untuk melindungi buku agar tidak mudah kotor dan mempermudah saat proses material handling. Pengiriman merupakan proses terakhir dari alur kerja. Bagian ini adalah bagian di mana semua buku yang dipesan akan dikirim kepada konsumen. Foto kegiatan. Nah, pada bagian kanan atas merupakan kegiatan di mesin bending, sedangkan pada bagian kiri di mesin stitching. Nah, hasil dari stitching dan bending itu nanti akan ditaruh di gudang untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman. Kesesuaian kompetensi dengan kegiatan di tempat PKL. Kegiatan di tempat PKL tidak sepenuhnya mengimplementasikan materi yang diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, kita harus bisa mengetahui bakat atau passion kita di bidang apa, sehingga kita tidak kebingungan akan magang ataupun bekerja di mana dan dapat sesuai dengan bakat kita. Tempat PKL yang tidak selaras dengan jurusan dapat membuat kita mengetahui hal-hal baru tentang industri yang tidak berhubungan dengan jurusan dan dapat membantu kita dalam mengembangkan bakat ataupun mengetahui potensi diri kita. Kesimpulan, kegiatan PKL merupakan salah satu tugas yang wajib dilaksanakan bagi siswa SMK, karena dengan melaksanakan PKL inilah siswa bisa merasakan dunia kerja yang lebih nyata dibandingkan dengan praktik di sekolah. Serta dengan adanya PKL ini, nantinya siswa diharapkan dapat belajar banyak hal di dunia kerja seperti mengenal target, berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan, beradaptasi, cara komunikasi dengan sesama pekerja ataupun atasan yang baik, dan masih banyak lagi. Dengan seperti itu, siswa akan terdidik dan terlatih di dunia kerja sehingga menjadi pribadi yang nantinya siap untuk terjun di dunia kerja yang sesungguhnya. Saran untuk perusahaan: 1. Menambah jumlah kuota magang untuk tahun pelajaran berikutnya. 2. Tidak memberikan tanggung jawab penuh kepada siswa magang atas pekerjaan yang ada. 3. Memberikan pengarahan kepada siswa magang sebelum melaksanakan PKL.
Saran untuk sekolah. 1. Sebaiknya sekolah mencarikan perusahaan yang cocok untuk pelaksanaan PKL, terutama bagi siswi putri yang semakin tahun semakin banyak jumlahnya. 2. Sebaiknya setiap jurusan memberikan daftar tempat PKL yang sesuai dengan jurusan, sehingga kegiatan yang dilakukan siswa selama melaksanakan PKL tidak terlalu melenceng dari kompetensi keahlian. 3. Sebaiknya pelaksanaan monitoring siswa dilakukan secara berkala, dan setiap pelaksanaan monitoring sebaiknya guru juga memberikan pesan dan nasihat kepada siswa. Saran untuk adik kelas. 1. Aktif mencari informasi mengenai tempat PKL dari berbagai sumber, mulai dari guru, kakak kelas, ataupun observasi secara langsung. 2. Menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten selama pelaksanaan PKL. 3. Menambah keterampilan dan wawasan. Tidak hanya keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi keahlian, namun juga keterampilan-keterampilan lain yang sekiranya nanti dapat digunakan selama pelaksanaan PKL. 4. Mempersiapkan tempat PKL yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Jadi ilmu yang dipelajari selama 3 tahun di SMK dapat benar-benar diterapkan di dunia kerja. 5. Jangan hanya terfokus pada satu tempat PKL saja, namun carilah minimal 3 pilihan tempat PKL, sehingga apabila tempat PKL yang ingin dituju sudah penuh, masih memiliki cadangan di tempat PKL yang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.